Mereka mengatakan koalisi ulama anti penodaan agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspokman. Hei, bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling islami itu, kok baru Anda yang cuma modal sorban keci, merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Cuma pakai sorban, ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Tuhan kita bukan orang Arab, terus Anda pidana. Itu betul. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama Kartun nih, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Ini Anda sudah mengharapkan Tuhan. Kalau Anda cuma ngapalin hadis, ayat, tapi nggak pakai otak, kalau diplak menurut kepala Anda, itu menghina Tuhan. Justru Anda yang merendahkan Tuhan. Jangan Anda jadi pelacur agama. Saya tahu, Anda ini orderan aja. Ulama orderan lah. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Menurut Tuhan itu bukan orang. Apalagi orang Arab. Tapi persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa. Bisa. Allah itu Tuhan itu Arab. Ya. Apa yang pakai bahasa Arab? Itu kan dilaporkan sama polisi. Saya sampaikan dan Puspom. Yang dilaporkan itu Puspoma. Puspoma itu kan anak buah saya. Cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, nah, dan Puspoma foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa. Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai. Kami pasti akan menindaklanjuti. Tapi walaupun temuan itu kami belum bisa memastikan apa tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Mikir, Gus, Kiai dobol, Ustaz dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustaz atau gus-gus. Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, lakuannya kayak bajingan. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertaubat kalian dukun-dukun. Lah bertambah pulau musuh hambuk ini. Oh tambah. Nah, terserahlah, santai. Ada jin Islam, jin kafir. Jin kafir itulah nama mengganggu manusia, dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk. Takbir. Sebaiknya pemerintah itu tetap istiqomah menjadikan kota Jakarta sebagai ibu kota negara kita, Republik Indonesia yang tercinta. Ini kan cuma 2 tahun lagi, nanti presidennya yang baru, insya Allah, ya kan, Rizal Ramli, ya kan, kita batalin ini proyek ngada-ngada ini. Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, gitu ya. Saya tahu banyak bapak ibu mendoakan saya. Amin. Di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak di Kalimantan Timur ini. Kami percaya Bapak Ahok tetap berjuang untuk bangsa kita. Itulah kami Pak Ahok. Ahok Presiden! Ahok Presiden! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita dari Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama. Mereka mengatakan Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspokman. Dia mengatakan Pak Dudung telah melanggar pidana, yaitu apa? Penodaan agama, dan menyiarkan berita atau pemberitaan yang bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ini perlu saya angkat lah, supaya mereka ini jangan sok hebat, sok islami. Bagi saya mereka ilmunya standar islami. Cuma pakai sorban ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Itu saya lihat ada juga Habib juga sorban, nggak tahu siapa yang nggak kenal namanya. Saya tahu, Anda ini orderan aja, ulama orderan lah. Merasa terus Islam milik Anda yang paling Islam, enggak. Di sini banyak orang mengaku ulama, cuma bermodal sorban, peci, ngaku ulama. Nalarnya pendek. Saya berani ngelayanin Anda. Nggak usah Pak Dudung, saya aja, saya berani. Dan saya bisa jatuhkan keislaman Anda tentang tuduhan Anda terhadap Pak Dudung. Nah, agama itu diperlukan apa? Akal yang panjang, diperlukan hati yang bersih. Anda jangan jual agama lah. Kalau emang Pak Dudung itu nggak benar, ada lembaga yang lebih terhormat. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, itu jauh lebih terhormat daripada segelintir Anda yang cuma modal konferensi pers. Bukan asal diplak menurut kepala Anda, itu menghina Tuhan. Justru Anda yang merendahkan Tuhan. Anda yang melecehkan Islam. Saya yakin, saya duga itu atas permintaan aja. Ingin apa? Ingin mengganggu pemerintahan Jokowi, ingin mengganggu kinerja Pak Dudung. Anda nggak punya umat. Kalaupun Anda punya umat segelintir, Pak Dudung ini sudah memimpin lembaga yang paling sakral di Indonesia. Yang terbesar. Jadi jangan banyak ngoceh lah, saya bilang Anda nih. Yang Anda tuduhkan tentang apa? Apa penodaannya? Di mana penodaannya? Ya beginilah, kalau agama ini diperankan oleh manusia-manusia kerdil ini, akhirnya agama ini seperti jebakan Batman. Salah, pidana. Anda yang nggak tahu agama, Anda yang nggak tahu Tuhan. Kok dinasihatin sama orang-orang yang ini? Nggak jelas ini. Merasa lebih dari Islam. Merasa pidana. Anda nggak tahu hukum. Pak Dudung lebih tahu tentang hukum. Kenapa? Dia lembaga pertahanan negara. Tidak mungkin dia berbicara melanggar hukum yang dia lindungi. Kalau Anda jernih otak Anda Pak Dudung nggak ada salahnya. Anda mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab terus Anda pidana. Itu betul. Kok baru Anda yang cuma modal sorban, keci, merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Mana mungkin Pak Dudung menghina Tuhannya sendiri? Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Dan itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hei, bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling Islami itu, ini Pak Dudung Muslim. Pak Dudung dari keluarga santri. Pak Dudung sudah banyak berbuat untuk Islam. Anda mungkin nggak tahu. Di militer itu Pak Dudung dikenal orang yang taat, banyak membantu untuk perjuangan untuk Islam. Jadi jangan dikaitkan terus keimanan penodaan agama. Misalkan saya ngomong salah, terus Anda mau pidana, tidak punya hak. Masalah keimanan itu yang punya penghukum itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pemilik otoritas untuk menilai keimanan. Tidak boleh Anda. Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Besok-besok sebelum Anda tuh bicara, coba Anda itu dialog dulu sama orang. Jangan kumpul-kumpul begini, akhirnya apa? Islami ecek-ecek. Gak ada. Keimanan itu dihadapkan pidana tuh gak ada. Pidana itu apabila perbuatan yang melanggar, merugikan orang lain, atau zalim. Ini keimanan gak ada. Kok Anda sok pidana? Tuhan aja gak nuntut toh. Lihat orang yang gak beriman, gak ada masalah. Pak Dudung nih menguasai ilmu semuanya, menguasai banyak wilayah. Anda ngurus keluarga aja belum becus kok. Kok sok menilai penodaan agama pidana? Ilmu dari mana Anda pidana? Saya tahu, ini dikonsep. Anda pikir yang Islam di Indonesia cuma Anda? Anda kerdil dalam memahami Islam. Kalau Anda katakan agama dari Arab itu Anda sesat. Agama dari Tuhan.
Cuma numpang tempat di Arab. Kenapa di Arab? Karena di situ kejahilian. Banyak orang jahiliyah, banyak orang munafik, banyak orang kafir diturunkan di situ. Emang kitab suci turunnya di Arab, tapi bukan berarti agama itu untuk orang Arab. Hanya minjem tempat Tuhan. Agama dari Tuhan, bukan dari Arab. Jadi perkataan Pak Dudung sah-sah saja. Kalau Nabi Muhammad juga ada di Indonesia, juga pakai bahasa Indonesia. Kok yang diributkan alat sih? Justru Anda yang ingin menuntut Pak Dudung itu apa? Berarti mengatakan apa? Tuhan itu Arab. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama Karden nih, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Ini Anda sudah mengarabkan Tuhan. Belum ada Nabi Muhammad, orang sudah pakai bahasa itu. Orang jahiliyah pakai bahasa itu. Jangan Anda jadi pelacur agama. Hanya disuruh orang sana kemari. Kok nggak selesai-selesai urusan Pak Dudung? Kok seperti Pak Dudung ini murtad? Pak Dudung ini bejat. Anda pun salah. Ada urusan apa salah? Cuma pemikiran. Tuhan nggak repot. Siapa yang nggak pernah salah di dunia ini? Sebutkan satu orang. Ngapain sih Anda nih? Bikin kotor aja bangsa ini. Bikin kusruh. Bikin risuh. Membawa Pak Dudung ke Posman untuk dituduh pidana. Sadarlah, sudah, jangan Anda jual ini. Kalau Anda cuma ngapalin hadis, ayat, tapi nggak pakai otak, ditelan mentah-mentah. Pak Dudung biarpun berpakaian militer semua, mungkin lebih tahu Islam daripada Anda. Pak Dudung ini jenderal, bro. Ini punya kemampuan intelijen, akal yang kuat. Makanya Pak Dudung bisa berkata, yang Anda ulama-ulama kadrun kaget. Karena baru level-level TK. Ini Anda, kalau belum nanti ketemu ulama yang lebih tinggi lagi, Anda tambah kaget. Baru saya aja banyak orang mau ngafir-ngafirkan. Anda ini cuma apa sih? Gagal bisnis, nggak sekolah, karena di sini mayoritas muslim, belilah sorban. Deket-deket Habib, deket-deket ulama, supaya besok Anda terhormat. Jual ayat. Apa sih ilmu yang Anda sampaikan? Nah, Anda kaget dengar pembicaraan Pak Dudung. Anda katakan tuh menodai agama, Anda nggak kenal Tuhan. Malu. Kesian anak Anda, istri Anda. Malu. Apalagi kalau dari sini Anda misalkan dapat hasil, uang haram yang Anda makan. Anda kasih anak istri uang haram. Anda jual ini agama. Itu kan dilaporkan sama koalisi. Saya sampaikan dan Puspo. Yang dilaporkan itu Puspoma. Puspoma itu kan anak buah saya. Saya sampaikan dan Puspoma, silakan dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, ya dan Puspoma foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa mereka. Silakan aja laporkan, nggak masalah. Ya, saya nggak terlalu inilah dengan hal-hal seperti itu. Ya, sebanyak pekerjaan yang strategis bagi saya itu. Bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana mensejahterakan prajurit. Yang menurut Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Tapi persis saya kepada saya sama seperti Pak ini. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa bisa. Allah itu Tuhan itu Maha yaitu apa yang pakai bahasa Arab. Allah, saya ingin membantu orang yang saya ingin menolong. Saya cita-cita saya hanya satu dari dulu. Saya ingin menolong orang. Saya ingin membantu orang. Karena dengan tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang amanah. Hanya itu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab saya kan nggak bisa membantu orang, menolong orang. Hari bisa kan? Paling Habib itu bisa. Habib Hussein dan selama ini saya bawa kemana-mana. Tapi apa Tuhan, apa Allah itu mengerti bahasa saya, bahasa Indonesia? Paham. Bahasa India aja tahu itu. Bahasa mana pun sedunia ini bahasa Tuhan tahu apa yang diminta. Makanya saya ulang, kita tuh hanya doa kebaikan. Saya janganlah sekali-sekali menjelekkan orang, menghormati orang, membuka orang. Saya pernah ngobrol dengan Presiden Jokowi itu 40. Ngobrol dengan beliau. Selama saya ngobrol bicara dengan beliau, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya Presiden.
memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek, beliau tidak pernah. Hatinya bersih sekali. Makanya Tuhan tidak boleh jadi presiden itu kayak itu. Makanya bersih, hati kita harus bersih, pikiran bersih, ucapan bersih. Tidak. Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam, udahlah. Rizik juga pulang dari sana, udah gak usah macam-macam, ibadah yang baik, berdoa yang baik, perusahaan anak lain, gak usah ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Kita baik, kita ada baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal itu baik. Kalau di Bali itu istilahnya kartu, pasti akan ada balas. Kami punya kewajiban sama halnya dalam hal peradilan umum. Itu Polri kan juga bertindak sebagai penyidik. Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai proses-proses permintaan keterangan dari pelapor, kemudian juga konfirmasi ke beberapa pihak termasuk nanti menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami memahami konten dari tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Tapi kami pasti akan menindaklanjuti. Tapi walaupun temuan itu kami belum bisa memastikan apa. Akan dijadwalkan pemeriksaan dari pelapor sehingga kita tahu persis, karena yang dilaporkan itu kan bentuknya tertulis. Yang dikirimkan ke Puspom Angkatan Darat itu tertulis, termasuk ke Puspom TNI. Nah, sehingga kita perlu juga mendengarkan langsung karena memang itu prosedur. Jadi intinya sama, di peradilan militer sama dengan di peradilan umum, polisi militer sebagai penyidik memang punya kewajiban. Kalian sedikit demi sedikit mulai menjajah tradisi kita, budaya leluhur yang mulia. Ini adalah tradisi yang mulia. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, kami sudah disajikan dengan sajian seperti ini. Kamu mengatakan di media sosial bahwa perbuatan ini syirik, sesajen itu syirik. Hei bro, saya ini lebih senang tidak beragama, tapi saya lebih senang mencintai Tuhan daripada kamu punya agama tapi tidak mengerti tentang isinya Tuhan. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Sebagai seorang dukun, dan saya bangga menjadi dukun, saya lebih mulia dibanding orang yang mengaku punya beragama tapi kelakuannya kayak bajingan. Dan kamu, hai yang mengaku Gus Sugih Nurhaja, kamu mengatakan sesajen adalah syirik, musyrik, bangsat kamu Gus ya. Lidahmu dan para kiai yang lain yang mendukung bahwa perbuatan ini dikatakan syirik, maka mulai hari ini saya adalah lawan kalian. Dukun. Karena dukun adalah pada waktu itu adalah punya hak istimewa sebagai pemersatu. Raja lawan kerajaan minta izin dulu dukun. Sekarang kok dukun dianggap syirik. Lebih baik saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Saya menantang kalian para ulama, habaib, maupun ustadz atau gus-gus yang mengatakan bahwa sesajen syirik, tunjukkan kesyirikannya. Itu versi agama kalian, beda dengan agama-agama yang lain. Jadi hormati tradisi budaya orang lain. Bagaimana ketika zaman dahulu leluhur kita sebelum agama kalian masuk tidak menggunakan sesajen seperti ini? Hah? Mikir, hei Gus, Kiai dobol, Ustadz dobol, kamu itu tinggal di negeri mana? Negeri Arab atau di negeri Pertiwi? Agama kalian itu agama apa? Yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamaku. Sesajen ini sakral. Leluhur kita untuk menghormati para leluhurnya menggunakan sesajen ini. Ini ada sebelum agama kalian ada di bumi Pertiwi ini. Tahu nggak? Saya tidak menyatakan membenci agama kalian, enggak. Saya enggak. Karena beda orang, beda persepsi. Yang saya lawan adalah para ulama, para kiai
yang mengatakan bahwa ini syirik. Jangan bawa bahasa-bahasa itu di bumi pertiwi ini. Syirik itu versi kalian. Saya katakan ini untuk para kiai yang mengatakan syirik. Sekali lagi, masuk ke rumah orang Jawa, omongannya tidak ada ucapan kulon nuwun. Sudah hilang, sudah sekarang semakin hilang karena budaya agama lain atau tradisi orang lain. Ibu Pertiwi ini sudah capek dan lelah menangis. Kenapa? Karena ada kebiasaan kita yang leluhur ini sudah goyang. Wong Jawa ojo lali Jawa nih. Ini harus kita tegakkan. Dan saya berharap untuk teman-teman pelaku budaya seluruh Nusantara, nek ngaku kowe wong Jawa, ayo kita bersama-sama menegakkan kebenaran. Ayo teman-teman, bersama-sama kita bergotong royong, bantu pemerintah. Dan saya siap kapanpun untuk melakukan kebenaran. Karena saya masih tinggal di bumi pertiwi Nusantara. Segala kritikan, segala apapun, saya siap menghadapinya. Lakukan kebaikan. Salam hormat dari saya, Mbak Gimbal, Sang Putra Alam. Rahayu. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.